Salam. Selamat datang kembali di podcast Abisaka, asik bincang sama anak pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan saya Ardiva sebagai host pada podcast kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri loh, dan di depan saya kali ini sudah ada kakak-kakak yang cantik dan tampan. Yuk kakak-kakak boleh memperkenalkan diri? Siapa dulu nih? Yang tampan dulu dong. Aduh. Oke, kakak perkenalkan saya Ilham Romali Valiansyah dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keolahragaan Angkatan 2020 dan jabatan di Pramuka sebagai Ketua Dewan Racana Putra. Yuk sapa dulu dong. Halo Kak Ilham. Hai. Yuk boleh lanjut ke kakak yang sangat cantik kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Juniarti Pertiwi dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jabatan di Pramuka UNS itu sebagai staf kelas 1. Oke, kita sapa yuk. Halo Kak Anggi. Hai Kak Anggi. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak karena sudah menyempatkan hadir sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, untuk lanjut ke perbincangan kita kali ini, sebelumnya kakak ingin tahu nih, kakak-kakak sekalian itu sedang mengikuti organisasi apa sih di perkuliahan ini? Boleh dijawab dulu, siapa yang mau menjawab? Wah, ladies first dong. Gak apa. Siapa dulu? Yuk, Kak Anggi dulu, yuk. Oh, Anggi. Ya, Kak Anggi dulu. Oke, kalau dari saya sendiri itu selama perkuliahan udah semester 6 ini saya mengikuti satu organisasi kampus dan satu organisasi di luar kampus. Yang di dalam kampus sendiri itu Pramuka UNS. Kemudian yang di luar kampus itu ada IKPMRS yang yaitu panjangannya Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau Surakarta. Nah, untuk selanjutnya sih kedepannya cuma mengikuti 2 organisasi itu aja, soalnya udah semester tua juga. Oh, baik. Berarti Kak Anggi dari Riau ya? Ya, benar dari Riau. Oke, hebat sekali. Boleh lanjut ke Kak Ilham? Oke. Organisasi apa yang sedang diikuti atau pernah mengikuti organisasi apa begitu? Oke, selama perkuliahan ini saya mengikuti Pramuka UNS dan juga organisasi olahraga di olahraga rugby. Olahraga rugby itu yang seperti American football itu loh. Nah, seperti itulah kalau misalnya kurang tahu ya. Sama saya juga dulu waktu pas semester awal pernah aktif di Saka, di Satuan Karya Bayangkara. Oh, Dan pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti volunteer di event-event olahraga seperti lari, seperti itu. Itu aja sih selama kuliah ini. Oke, itu organisasi dalam kehidupan perkuliahan. Dan mungkin bagi Kak Ilham terlebih dahulu ya, karena sudah menyebutkan beberapa organisasi tadi, mungkin Kak Ilham bisa menyebutkan alasan atau mengapa sih kakak memilih organisasi tersebut? Untuk alasannya karena dari dulu memang suka dengan kegiatan pramuka, memang dari kecil sih, udah dari kecil suka ikut kegiatan di pramuka. Dan juga di rugby itu baru pas waktu perkuliahan ini, ketika itu di semester awal saya lihat pamflet, saya penasaran dengan rugby itu gimana. Kan sebelumnya kalau rugby itu kan tidak apa ya, belum terkenal sama Ya, sekali. belum familiar. Nah, belum familiar. Yang familiar kan biasanya sepak bola, bulu tangkis gitu kan. Nah, kalau rugby baru terkenal dan saya penasaran, terus saya ikut seperti itu. Berarti awalnya coba-coba. Ya, awalnya coba-coba. Akhirnya nyaman Ya, nyaman. Aduh. Oke, bagus sekali. Mungkin dari Kak Anggi. Nah, Kak Oke, Anggi. kalau dari saya sendiri itu kenapa sih kok ikut kegiatan di luar perkuliahan seperti itu kan?
Ya karena awalnya itu saya semester 1, semester 2 mahasiswa kupu-kupu. Kemudian Kupu. melihat info di Instagram bahwasanya ada open recruitment tentang Paskibra angkatan 2022. Oh iya. Nah, Kita dari situ ikut saya nggak tahu, saya tuh tidak tahu bahwasanya Paskibra itu dipegang oleh Pramuka Iya, UNS. betul. Nah, ketika seberjalannya waktu di Paskibra, kok saya nyaman sama orang-orangnya gitu kan. Nyaman sama anak pramuka, akhirnya ketika Pramuka UNS open recruitment anggota, saya langsung daftar seperti itu di semester 3. Kemudian untuk organisasi yang di luar kampus yaitu Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau, kenapa saya sih tertarik sama organisasi tersebut, yaitu dikarenakan saya sudah terlalu nyaman sama orang-orang yang sesama saya. Kan saya budayanya Riau banget ya. Iya, Riau. Jadi ketika rindu rumah atau rindu masakan rumah bisa main ke asramanya gitu. Jadi kita masak-masak, kumpul-kumpul, terus nanti main bareng seperti itu. Berarti Kak Anggi ini mengikuti organisasi karena ada salah satu proker dari Pramuka UNS ya? Ya, seperti itu. Menyambung dari Kak Anggi, mungkin bagaimana sih cara Kak Anggi untuk membagi antara organisasi dan perkuliahan? Kan disebutkan tadi Kak Anggi itu berasal dari Riau ya? Ya. Ya. Oke, kalau dari saya sendiri itu cara membagi waktunya tuh biasanya semisal ada kegiatan organisasinya tuh di hari weekend. Apabila ada tubrukan jadwal, saya nanti mempertimbangkan urgensi saya tuh di mana dulu. Semisal Pramuka UNS juga mengadakan acara di hari Sabtu, kemudian IKPMR juga mengadakan acara di hari Sabtu. Nanti dipilih urgensinya saya itu di mana. Semisal urgensi di Pramuka, saya ke Pramuka dulu, nanti baru menyusul ke organisasi sebelahnya seperti itu. Oke, berarti memakai skala prioritas. Ya, benar. Kalau untuk Kak Ilham, bagaimana sih cara untuk membagi antara perkuliahan dengan organisasi yang lumayan Kak Ilham ini perkuliahannya sudah semester tua ya? Waduh. Iya ya. Untuk manage-nya itu aduh, kok aku gak bisa jawab. Bentar. Kalau aku manage-nya itu di ini, ya sama kayak Anggi tadi juga, urgensinya yang yang paling dibutuhkan itu di mana, itu yang saya jadikan prioritas. Dan juga di sini kan kita di sini kan di Solo ini kita prioritasnya kuliah. Nah, jadi kalau saya prioritaskan ke kuliahnya dulu, setelah itu baru ke organisasi. Tapi terkadang karena saya nyaman sama mungkin organisasinya atau orang-orangnya, saya lupa gitu kalau misal saya tuh ada kuliah gitu. Karena Terlena. iya, karena seru. Aduh. Terkadang kan juga kampus saya jauh kan dari kampus pusat. Jadi ketika udah di sini terus ada info kuliah, nah terus kayak males gitu kan agak jauh gitu. Iya, betul. Dan saya tuh juga punya kos kan, tapi saya jarang ke kos, tapi malah saya seringnya main ke sekretariatnya Pramuka. Berarti Gitu. dari Kak Ilham ini sama kayak Kak Anggi, yaitu menentukan urgensinya. Iya. Tapi tetap ingat jika di Solo ini, di Surakarta ini kita menuntut ilmu. Tujuan Seperti kita itu. kuliah seperti itu. Menyambung dari jawaban dari Kak Ilham, bagaimana sih perasaan Kak Ilham mengikuti organisasi tersebut? Karena kita sudah jauh-jauh dari rumah, jauh-jauh dari kos untuk mengikuti organisasi, jauh-jauh untuk merelakan semua untuk organisasi, dan mungkin kedepannya harapan apa sih yang terjadi di antara perkuliahan dan organisasi Kak Ilham? Oke, baik. Kalau saya sendiri, harapan saya mengikuti organisasi ini ya saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dan juga kadang ada senengnya, kadang juga ada susahnya gitu.
ya bukan bukan di banyak salah satu hal, tapi di semua hal. Ya susahnya banyak, ya senangnya banyak gitu. Seimbang. Nah, gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman saya yang ngapain sih ikut organisasi ini, malah malah bikin kuliah kacau. Nah, padahal kita ikut organisasi itu bisa kenalan sama orang-orang kampus pusat. Nah, kalau di Manahan sendiri itu kan jauh dari kampus pusat. Jadi kayak tidak dekat dengan lingkungan kampus. Jadi malah ngerasa kayak kita itu nggak orang kampus. Nah, kalau misal kita sering ke sini, itu kan kita bisa kenalan dari semua jurusan ataupun semua fakultas. Dan juga eh, itu sangat membantu sekali ketika saya mau membuat unit kegiatan mahasiswa di rugby. Karena syaratnya itu harus semua fakultas, tapi kan dari teman-teman saya tuh bingung. Nah, ini gimana nih caranya? Caranya apa ya? Caranya kita dapat semua fakultas. Nah, berhubung relasi saya banyak di kampus pusat, jadi saya masukkan teman-teman saya jadi anggota rugby. Nah, Kak Anggi juga kan? Nah, Kak Anggi, Kak Arif juga. Saya masukkan juga. Jadi, Tidak bisa. nah, setelah itu akhirnya terkumpul 13 fakultas di satu universitas. Seperti itu. Ya itu manfaatnya dari universitas. Tapi ya susahnya juga ada. Mungkin ya ketemu orang-orang unik gitu ya. Ya, betul. Ya. Karena di situ banyak beragam dan banyak Iya. orang-orangnya Ya, juga ya. jadi Kita berkenalan juga dengan sifat-sifatnya dan juga mungkin budaya-budayanya gitu. iya. Jadi kayak kita tahulah bagaimana sih cara menghadapin orang yang kayak gini, kita bisa jadi tahu gitu. Oke, itu dari Kak Ilham ya, dan mungkin jawaban dari Kak Anggi. Kalau dari saya sendiri itu, kenapa sih kita penting juga mengikuti organisasi? Yang pertama itu bisa melatih soft skillnya kita. Betul. Ya, contohnya dari saya sendiri, yang awalnya saya tidak tahu menahu tentang proposal kegiatan itu seperti apa, proposal dana itu seperti apa, yang awalnya saya tidak tahu. Setelah join ke dalam organisasi, saya tahu bahwasanya di proposal dana itu ada RAB-nya gitu kan, harus ngajuin ke Mawak mana gitu kan, sampai akhirnya turun dana. Kemudian pentingnya organisasi juga yang satunya itu kita mendapatkan relasi yang lebih banyak. Relasi apa nih? Uang pusat. Iya. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Oke. Relasi gitu kan ya. Dulu tuh semester 1, semester 2 kan saya ada di Riau ya. Jadi otomatis kan belum punya teman siapapun di sini. Jadi semester 1, semester 2 itu belum punya teman benar-benar yang kayak aku tuh temanmu gitu, kita sering keluar bareng, tuh belum ada gitu. Akhirnya setelah saya join ke Pramuka UNS sama organisasi sebelah, saya memiliki teman di Solo. Yang awalnya tuh di Solo tuh bingung, aduh makanannya nggak enak, mau cari siapa yang makan ya gitu kan. Jadi ya udah, setelah seiring berjalannya waktu, nyaman sama orangnya, walaupun ya namanya organisasi kan banyak capeknya juga kan, tapi ya ada senangnya juga. Ya udah, kalau udah misalnya kamu udah masuk ke dalam suatu organisasi tersebut, walaupun kamu sesibuk apapun gitu loh, tapi itu tetap tanggung jawabmu, jadi jangan ditinggalkan. Siap. Betul itu Kak Anggi. Karena bagaimanapun sesibuk apa kita, sehektik apa kita, kalau tujuan kita itu tujuan kita itu, ya udah itu yang akan kita perjuangkan. Gitu. Kalau dari Kak Anggi, mungkin untuk di semester ini dan semester depan rencananya apa? Untuk semester 6 yang saya jalani saat ini, saya mengikuti program Kemendikbudristek yaitu MBKM Kampus Mengajar. Saya mendapatkan di Sekolah Dasar Kerajaan Mojosongo. Nah, untuk semester 7 itu kayaknya kesibukannya skripsi. Oke. MBKM ya Kak? Iya, MBKM. Keren sekali. Mungkin dari Kak Ilham untuk rencana di semester ini dan semester depan. Oke, karena sudah
disebut tadi mahasiswa akhir ya. Jadi udah tahu. Jadi untuk saat ini saya di mata kuliah hanya skripsi saja. Hanya skripsi, sudah pengajuan judul tapi belum seminar. Nah, karena ini masih nunggu. Dan untuk kesibukan lainnya saya kan masih tetap aktif di Pramuka karena saya sebagai ketua Dewan Acara di pengurus tahun ini. Terus juga yang paling menurut saya di semester akhir ini saya dipilih menjadi ketua di rugby UNS. Aduh, gimana ya? Pengennya cepat lulus sih. 6 SKS yang memberatkan. 8. Mungkin dari Kak Ilham, kan tadi sudah disebutkan sebagai mahasiswa akhir dan menjabat sebagai ketua Dewan Rencana. Nah, mungkin ada kesulitan apa sih dalam membagi atau memanage di organisasi tersebut antara perkuliahan dan organisasi? Kalau perkuliahan udah ini sih, udah nggak ada, tapi yang masih susah itu pasti ketika kita ada janjian sama dosen. Nah, ketika yang sini butuh, yang ini butuh, tiba-tiba dosen telepon, "Mas, nemuin saya di sini." Wah, itu. Ketika tadi saya mau podcast ini, saya ditelepon sama dosen saya, disuruh ke kampus. Aduh, terus saya bilang, "Oh, Pak, saya mau podcast itu. Saya mau nemui Bapak besok saja." Malah dosen saya marah. Kamu yang butuh saya kok malah. Ya itulah, seperti itulah. Oke. Kan mahasiswa yang butuh saya, bukan saya butuh mahasiswa gitu. Biasanya kita janjian, kita manut ke dosen terus sudah gitu. Ya, seharusnya memang gitu etikanya. Ya, emang sayanya aja sih. Terlalu sibuk ini. Ini dimaksud kesalahan nggak ya? Kayaknya iya deh. Mungkin dari Kak Anggi, kesulitan apa dalam membagi di MBKM ini ya dengan di organisasi? Kesulitannya itu ya otomatis membagi waktunya gitulah. Karena pas MBKM itu saya mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian ada juga kuliah di kampus 4 SKS dan bagi waktu lagi sama organisasi yang IKPMS tadi. Beratnya itu ketika sama-sama sibuk gitu loh, ketiga-tiganya sibuk. Jadi saya bingung milih yang mana ini, walaupun urgensinya kadang walaupun berbeda-beda, tapi kan tetap aja bingung memilih yang mana yang paling penting gitu kan. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu ya udah bisa aja dijalankan walaupun ya gitu. Oke. Capek. Ya, betul. Itu jawabannya. Betul. Nyambung dari jawabannya Kak Anggi kan sebagai anak rantau yang cukup jauh ya. Harapan apa sih yang menurut Kak Anggi itu harus menjadi ini loh aku harus menjadi ini. Aku menjadi harapan di keluarga yang di rantau gitu. Mungkin bisa dari organisasi, mungkin juga perkuliahannya gitu. Mungkin dari organisasi dulu ya. Kenapa sih saya mengikuti organisasi? Yaitu saya membutuhkan rumah kedua karena saya anak rantau seperti itu. Terus untuk harapan untuk semua orang yang di dekat saya yang udah baik sama saya juga, yang sudah merawat dan mengayomi lah selama saya di sini, yaitu organisasi Pramuka sama IKPMS tersebut. Ya harapannya semoga kedepannya makin apa ya? Kok bingung ya? Aduh, sedih. Gak apa-apa. Yaudah, semoga makin erat salah satu sama lain, semoga makin kompak dan semoga makin rajin juga dan kurangin ngeluhnya juga gitu loh. Dari saya sendiri juga harus dikurangin ngeluhnya seperti itu. Semangat teman-teman. Apa tadi bolos? Apa? Kok bolos? Siapa tahu sering bolos di kuliahnya. Masih zaman bolos, Bang. Ada cara sendiri sih untuk bolos ya.
Oke, mungkin dari Kak Ilham, apa harapan Kak Ilham untuk di organisasi yang kakak ikuti saat ini dan harapan untuk perkuliahan kakak ke depannya? Untuk harapannya di organisasi ya di Pramuka UNS maupun di rugby juga tetap yang penting tetap solid, jaga persahabatan dan juga eh, tetap laksanakan yang baik dan rubahlah yang buruk gitu karena kita di sini juga sama dengan orang-orang berbeda-beda semua kan. Jadi kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Jadi bisa jadi ada perbedaan pendapat atau apapun itu. Nah, misal itu memang sudah adat yang dilaksanakan di situ, ya yang mending itu dilanjutkan. Tapi kalau misal ya itu itu dihormati gitu. Nah, misal itu terlihat buruk, nah itu bisa kita ubah seperti itu. Dan untuk perkuliahannya yang penting cepat lulus aja sih. Amin. Amin amin. Cepat lulus. Amin. Target saya Juli, Agustus aja Agustus. Bisa. Bisa. Bisa yuk. Bisa. BTW temanku ada yang udah wisuda loh. Bulan Maret ini. Aduh, gimana? Nggak boleh bandingin hasil kerja keras orang lain sama hasil kerja keras kamu. Percaya sama diri sendiri dulu aja. Semua ada waktunya ya. Ya. Jadikan motivasi temanmu yang udah wisuda itu. Iya. Oke, dari pengalaman dan rencana kakak-kakak yang sudah disebutkan tadi, semoga bisa untuk menjadi harapan, semoga bisa menjadi doa bagi kakak-kakak, bagi semua orang di sekitar kakak-kakak, dan bisa berguna bagi masyarakat dan lingkungan kakak-kakak. Amin. Dan kita saat ini sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Kak Ilham atau Kak Anggi bisa menyebutkan kesan pesan untuk semuanya yang sedang menonton podcast kita kali ini. Mungkin bisa terlebih dahulu Kak Ilham untuk kesan pesannya. Singkat aja sih, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jalan guru. Ya, itu aja udah. Kan singkat aja. Iya. Iya. Silakan Kak Anggi untuk kesan pesannya. Kalau dari saya sendiri kesan dan pesannya, jangan takut dalam mengikuti organisasi, karena di dalam organisasi kita sama-sama belajar dan saling membantu dan saling mengayomi. Jadi untuk teman-teman nih yang masih merasa takut untuk mengikuti organisasi, tolong hilangkan pikiran takutnya. Insya Allah kalau berikut dari organisasi itu kamu bakalan mendapatkan hal-hal baik lainnya, seperti itu. Semangat. Amin, semangat juga Kak Anggi dan Kak Ilham. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, dan terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Anggi sudah menyempatkan hadir dalam podcast kita kali ini. Semoga semua pengalaman dan harapan kakak-kakak bisa menjadi motivasi bagi semua dan semoga bisa bermanfaat bagi semua. Mungkin bisa kita cukupkan. Saya Arnifa sebagai host pada podcast Adisaka kali ini pamit undur diri bersama rekan-rekan kakak-kakak. Mungkin bisa langsung saja kita pamit undur diri. Setia Adi Bakti Deka Gunadarma, salam Pramuka. Sampai jumpa. Salam.